Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Kayak hal pertama yang aku dapat gini, ada yang namanya proses, ada yang namanya butuh waktu gitu, ada yang namanya sabar, berserah dan mengalir. Tapi ada waktunya juga kayak kamu gini, kayak aku mendapatkan vibe ada penonton aku yang udah mulai merasa capek, merasa kayak ini keadaan yang gak berubah, atau gue pantas gak sih untuk bahagia, atau gue pantas gak sih hidup berlimpah gitu, atau menemukan sosok yang bisa mengimbangin gue. Kayak ada yang bertanya gitu tentang tentang keberhargaan dirinya, tentang mimpinya gitu. Kayak ada rasa-rasa lelah seperti itu, ya. Terus juga ada tema tentang kebingungan atau pilihan. Kebingungan dalam artian misal kayak lagi banyak hal yang memenuhi pikiran kamu, kayak lagi banyak pikiran, lagi banyak yang perlu kamu fokusin atau kayak membelah pikiran kamu, atau bisa jadi juga kayak kamu harus memilih sesuatu atau membuat pilihan tapi kamu gak yakin, terus atau kayak ada beberapa hal yang harus kamu tentukan di waktu bersamaan. Kadang kebanyakan pilihan itu juga bisa menimbulkan kebingungan ya. Ini semacam tema kayak ada di balik layar gitu, tapi ini memberi warna dalam reading kamu. Semoga ini bisa dipahami. Kenapa aku bisa bilang kayak ada tema yang lagi capek gitu, lagi bertanya, lagi bosen, atau lagi apa ya, kayak lelah aja gitu. Nah, di sini ada Angel of Strength, energi oracle kamu yang pertama. Terus di advice kamu adalah Seven of Pentacles sama Mountain. Mountain itu melambangkan proses gitu ya, proses untuk sampai di puncak. Ada hal-hal yang perlu kamu lewatin. Seven of Pentacles itu adalah energi tabur tuai, energi sabar. Ini sebuah reminder gitu. Reminder kamu untuk sabar, untuk kamu tetap berproses, untuk kamu jalan terus. Dan kamu misalnya kamu bertanya tentang gue pantas gak sih, kamu pantas bahagia, kamu pantas ketemu sosok yang ideal buat kamu, kamu pantas untuk dream life kamu, apapun yang mau kamu inginin untuk hidup kamu. Ini adalah sebuah konfirmasi, reminder untuk kamu. Kalau misalnya capek gak apa-apa, istirahat sejenak, kasih diri kamu untuk relax, kasih diri kamu waktu untuk santai, atau bahkan mungkin kayak berhenti dulu gitu, berhenti dari hal-hal yang perlu kamu kerjakan gitu. Kalau misalnya nggak bisa, taruhlah 10 menit atau 5 menit dalam sehari untuk kamu beneran tarik nafas gitu dan bilang sama diri diri kamu kayak gue bisa, gue bisa, gue bisa gitu, atau everything's gonna be okay. Kayak hal-hal semacam kayak 5 menit 10 menit itu untuk nge-reminder diri kamu bahwa semua itu akan indah pada waktunya. Aku selalu tekankan ada yang namanya divine timing ya. Dan aku juga dengan reading ini mengingatkan kamu, mungkin kayak ada orang-orang yang udah mulai skeptis gitu. Kayak um, kayak kamu udah mulai mempertanyakan Tuhan atau udah nggak percaya pada apapun lagi. Ini sebuah reminder keajaiban itu nyata, keajaiban itu ada gitu. Entah kenapa aku dapatkan vibe seperti ini ya. Lalu yang berikutnya Angel of Love sama Sacral Chakra. Sacral Chakra itu adalah energi kreativitas, energi keberhargaan kita gitu. Mungkin ada Sacral Chakra atau chakra kedua itu kayak antara tema-tema cakra ini akan muncul ketika ada cakra yang gak seimbang atau ada yang perlu dipulihkan gitu. Misalnya konsep tentang keberhargaan diri kamu, atau uh, konsep tentang kenyamanan kamu, energi kreativitas kamu, atau bisa jadi ini bukan energi kamu tapi kamu terhubung sama orang yang sesuai dengan deskripsi yang aku bicarakan atau aku akan bicarakan untuk beberapa menit ke depan gitu ya. Terus Angel of Love ini bisa ini berbicara tentang konteks hubungan romantis atau potensial hubungan romantis yang mau datang di hidup kamu, tapi juga cinta untuk diri kamu, cinta pada hidup kamu, mensyukuri apa yang kamu punya saat ini gitu ya. Karena gini, planet kamu itu Venus. Venus itu melambangkan harmonis, keindahan, kenyamanan, cinta juga bisa gitu. Makanya kalau Taurus tuh banyak yang cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng, itu karena efek planet Venus bikin kamu indah gitu ya. Atau gini, kamu tuh aku juga dapat ini contoh ya, aku mendapatkan vibe seperti ini. Misalnya kamu menyukai tas branded dan kamu bisa beli tas branded gitu, tapi kayak kamu misalnya lagi nongkrong sama teman-teman, kamu nggak mau nunjukin itu karena misalnya teman-teman kamu bukan di kapasitas yang bisa beli tas branded gitu. Jadi kayak kamu menurunkan standar kamu karena nggak enak, contoh ya, nggak enak sama teman-teman kamu atau circle kamu. Atau misalnya contoh pakai mobil nih yang laki-laki, kamu bisa beli misalnya apa ya, mobil apa, Ferrari, misalnya mobil Tesla, apapun itu, tapi kayak kamu misalnya enggak, mobil gue biasa aja, mobil gue misalnya Rush atau Sigra, kayak mobil-mobil biasa gitu. Nah, ini contohnya kamu
nggak perlu menurunkan standar kamu karena kamu nggak enak, entah circle kamu atau takut dibilang sombong atau takut dibilang apalah gitu sama orang. Nggak apa-apa kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama kamu atau iri hati atau sama apa, didoain aja supaya mereka bahagia gitu. Karena itu bukan porsinya kamu untuk ngontrol perasaan orang, ngontrol apa yang orang pikir tentang kamu. Sementara em, karena ruling planet kamu itu Venus, menyukai keindahan dan kenyamanan. Kalau kamu bisa, kenapa enggak menikmati keindahan dan kenyamanan yang udah kamu hasilkan selama ini, kamu upayakan selama ini untuk keindahan dan kenyamanan kamu gitu. Aku nggak tahu ini siapa yang perlu dengar ya. Ini siapa yang perlu dengar, tapi ada yang perlu dengar ini. Karena gini, misalnya contoh pejabat itu nggak mau ngaku-ngaku dia pakai tas branded karena takut keciduk ya. Tapi kalau kamu nggak mau ngaku-ngaku misalnya pakai tas branded karena kamu takut sama pendapat orang gitu. Ini sebuah reminder aja. Sama gitu juga dengan misalnya standar em, pasangan gitu. Kamu ketemu seseorang yang mungkin contoh status ekonominya di bawah kamu gitu. Terus mungkin ini prosesnya dia untuk bisa melihat bahwa cinta kamu tulus sama mereka dan tidak terbatas pada apa yang mereka punya gitu ya. Jadi yang tadi aku bilang tema sacral chakra itu, chakra kedua mungkin bukan tentang diri kamu, mungkin tentang orang-orang yang terhubung sama kamu, entahlah mereka melihat apa yang kamu punya, melihat diri kamu sebagai pasangan terus minder, kayak hal-hal semacam itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu takut ada yang iri sama kamu atau nggak suka dengan apa yang kamu punya, sekali lagi aku tekankan, doakan saja semua semua mereka tuh bisa bahagia. Terus kalau kamu suka sesuatu dan kamu nyaman dengan itu, kamu nyaman menggunakannya, ya udah gitu kan, kamu yang punya gitu, kamu yang mengusahakannya selama ini. Oke, semoga ini bisa sedikit mencerahkan ya. Terus ini adalah tema yang tadi aku bilang tentang keajaiban, temperance, jadi tema besar kamu. Keajaiban juga terutama tentang cinta gitu ya, untuk kamu yang selama ini berusaha manifest, kayak ada sesuatu tema tentang cinta gitu. Terus keajaiban untuk kamu tadi yang mungkin butuh momen terobosan, butuh melihat hasil usaha kamu selama ini, butuh melihat manifestasi dari cinta yang ingin kamu wujudkan di hidup kamu. Dan ini sebuah reminder, aku tekankan sekali lagi bahwa keajaiban itu nyata. Kamu hanya perlu tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ketika kamu siap dan kamu udah match secara energi sama realita yang kamu mau, di situ kamu bisa melihat hal itu. Dan pada waktunya kamu akan mengerti apa yang berusaha aku sampaikan ya. Terus ini tadi ada tema, tadi aku bilang di awal, ada tema berpikir, kebingungan, terus membuat pilihan. Tapi ini posisinya ada di blessing kamu, Four of Swords. Posisi di blessing gini, tentang hal-hal yang kamu pikirkan, kayak kamu bisa melihat dengan jernih. Terus yang kedua, kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan. Jadi kamu udah bisa keluar nih dari segala kebingungan, dari segala kabut-kabut di pikiran. Mungkin ada sosok yang akan membantu kamu untuk berpikir jernih. Bisa jadi sosok ini adalah perempuan gitu. Entah teman, kakak, pasangan, ibu, siapalah. Sosok ini orang yang bijak, orang yang akan jadi support system kamu. Atau ini sosok yang, karena Four of Swords itu kan energi setelah Three of Swords ya. Jadi kayak sosok ini yang akan hadir setelah kamu berhasil memulihkan apapun yang perlu kamu pulihkan dalam hidup kamu. Oke, yang di waktu akan datang itu adalah Nine of Cups sama Moon. Dengan dua kombinasi ini nih mengkonfirmasi apa yang tadi aku bilang di awal gitu. Kalau kamu nyaman dengan sesuatu dan itu sesuatu yang kamu usahakan, tunjukkan kepada dunia gitu. Bedakan batasnya antara kamu nyaman dengan sesuatu dan kamu flexing gitu ya. Karena sejujurnya flexing itu kan seperti apa ya, justru menurut aku ada yang problem sih dengan butuh kayak validasi, butuh kayak mengangkat dirinya. Beda sama kamu kayak nyaman dengan apa yang kamu punya dan kamu biasa aja. Ketika kamu mengerti pesan ini, kamu akan tahu di mana batasnya flexing, di mana batasnya kamu nyaman dengan sesuatu hal yang kamu punya gitu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.